Bid'ah sholat tarawih. Karena tak ada tarawih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Aku suka bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ma'budu biqawaninis syari'ah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh al-makhsusu bi'a'dhamis syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa'alamu rahimakumullah anna tasmiyata sholati fi qiyami ramadana bitarawihi bid'atun lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusammiha bidzalika min qabl wa in kanatil jama'atu fi sholatin nafilati la tunkaru walakinna iqamata tarawihi bil jama'ati kulla laylatin fi jami'il layali fi syahri ramadana bid'atun aidan lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yuqimha bil jama'ati kulla laylatin fi jami'il layali min syahri ramadana fi muddati hayatih. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam sholat tarawih itu ada dua bid'ah. Tetapi saya sendiri suka bid'ah sholat tarawih. Mengapa? Karena definisi bid'ah menurut ulama salafus soleh, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu berbeda dengan definisi bid'ah yang dibuat oleh para ulama wahabi. Sehingga saya sendiri suka bid'ah yang seperti ini. Oleh sebab itulah saudara-saudara kami yang di golongan wahabi hendaklah memperhatikan definisi bid'ah dengan baik sesuai dengan tuntunan para ulama salafus soleh. Fi sholati tarawih bid'atani. Fi sholati tarawih yaitu di dalam sholat tarawih bid'atani bermula dua bid'ah. Al bid'atul ula, bermula bid'ah yang pertama. Tasmiyatu hadis sholati bitarawih fi qiyami ramadana bid'atun, yaitu memberikan nama atau penamaan ini wujudnya sholat, yaitu sholat ini bitarawih dengan nama sholat tarawih fi qiyami ramadana, di dalam sholat pada malam bulan Ramadan, bid'atun yaitu bid'ah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusammiha, yaitu belum pernah memberikan nama oleh Rasulullah pada sholat bidzalika dengan nama itu min qablu, dari sebelumnya. Jadi bid'ah yang pertama adalah penamaan sholat qiyamul lail, ya, sholat malam pada malam Ramadan dengan nama tarawih. Nama tarawih itu tidak diberikan oleh Rasulullah. Lalu siapa yang memberikan nama tarawih? Ya, pada zaman sahabat Abu Bakar pun tidak ada nama tarawih. Nama tarawih itu diberikan oleh para sahabat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi jelas penamaan sholat malam pada malam bulan Ramadan dengan nama tarawih itu adalah bid'ah, ya. Tetapi saya suka bid'ah. Kalau Wahabi membenci bid'ah, ya nggak usah pakai nama tarawih begitu. Jadi kalau kami memiliki pemahaman sesuai dengan para ulama salafus soleh, bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Lah, penamaan sholat malam pada malam Ramadan itu dengan nama tarawih termasuk bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Maka kami suka begitu. Wal bid'atu atsaniyatu, bermula bid'ah yang kedua, iqamatu sholati tarawih bil jama'ati fi kulli lailatin bid'atun, yaitu mendirikan sholat tarawih dengan cara berjamaah fi kulli lailatin, di dalam setiap malam loh, ya. Bid'atun yaitu bid'ah. Wa in kanatil jama'atu, walaupun ada oleh jamaah fi sholati, dalam sholat an-nafilati yang sunnah la tungkaru, yaitu tidak diingkari. Walaupun mendirikan sholat jamaah di dalam sholat sunnah itu tidak diingkari. Walakinna iqamata sholati tarawih bil jama'ati kulla lailatin
fi jami'il layali min syahri Ramadhan bid'atun aidun. Akan tetapi mendirikan sholat tarawih dengan cara berjamaah pada setiap malam loh ya. Fi jami'il layali, di dalam seluruh malam-malam. Min syahri Ramadhan, dari bulan Ramadan, bid'atun, yaitu bid'ah aidun, dalam keadaan juga. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqimha, yaitu belum pernah mendirikan oleh Rasulullah pada sholat bil jamaati, dengan cara jamaah, kulla lailatin, di dalam setiap malam, fi jami'il layali, di dalam seluruh malam-malam, min syahr Ramadhana, dari bulan Ramadan, fi muddati hayatihi, di dalam sepanjang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil atau dasar dalil sahih tentang kisah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Ramadan, pada malam bulan Ramadan sepanjang hidupnya Rasulullah, yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata oleh beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, yaitu telah keluar oleh Rasulullah, lailatan, pada suatu malam, min jaufil laili, dari pertengahan malam. Jauf itu artinya rongga, dari rongganya malam. Rongga malam artinya pertengahan malam. Fasalla, lalu solat oleh beliau Rasulullah, fil masjidi, di masjid. Wasalla, dan solat, rijalun, oleh beberapa laki-laki, bisolati, dengan solatnya Rasulullah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam Ramadan, pertengahan malam. Lalu Rasulullah sholat di masjid. Rasulullah nggak ngajak-ngajak. Kemudian para sahabat yang melihat itu punya inisiatif sendiri, sholat di belakangnya Rasulullah, menjadi makmum. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, lalu masuk pagi an-nasu, oleh manusia, fatahaddatsu, lalu cerita oleh mereka. Para sahabat cerita, tadi malam saya itu sholat di belakangnya Rasulullah, begitu. Fajtama'a aktsaru minhum, lalu kumpullah aktsaru, yang lebih banyak, oleh yang lebih banyak, minhum, dari mereka. Fasallu mahu, lalu sholat oleh mereka, mahu, bersertanya Rasulullah. Fasbahan nasu, lalu masuk waktu pagi an-nasu, oleh manusia. Fatahaddatsu, lalu cerita oleh mereka, para sahabat. Fakatsura, lalu menjadi banyak, ahlul masjidi, oleh penduduk masjid. Minal lailati ats-tsalitsati, dari malam yang ketiga. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya keluar rumah menuju ke masjid. Fa shalla, lalu salat oleh Rasulullah. Fa shallu, lalu salat oleh mereka para sahabat, bi sholati, dengan salatnya Rasulullah. Jadi semakin banyak. Falamma kanatil lailatu ar-rabi'atu, maka tatkala ada oleh malam yang keempat, ya berarti hanya malam ke-1, 2, ke-3, ini malam keberapa? Nanti ada hadis lain lagi, yaitu malam ke-23, ke-25, dan ke-27, ya. Itulah yang dijalankan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak keluar-keluar untuk memerintah, tidak menyuruh. Rasulullah punya inisiatif, karena itu adalah malam-malam terakhir pada bulan Ramadan, yaitu malam ganjil, malam 23, kemudian 25, kemudian 27. Kemudian falamma kanatil lailatu ar-rabi'atu, maka tatkala ada oleh malam yang keempat, ajaza al-masjidu, berdesak-desakan, penuh sesak oleh masjid, an ahlihi, dari penduduknya masjid, hatta kharaja, sehingga keluar oleh Rasulullah, li sholati subhi, untuk sholat subuh. Jadi pada malam keempat ini Rasulullah SAW tidak keluar mengimami mereka pada malamnya, tetapi Rasulullah di dalam rumah sampai keluar untuk menjalankan sholat subuh. Falamma qada al-fajr, lalu tatkala telah menunaikan oleh Rasulullah al-fajr, pada sholat fajar, aqbala, maka menghadap oleh Rasulullah ala nasi, pada manusia. Artinya Rasulullah SAW setelah selesai menunaikan sholat subuh, Rasulullah menghadap kepada para sahabat, membalik ke belakang, begitu. Fatasyahada, lalu bertasyahud oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah melakukan muqaddimah, untuk ceramah, untuk pidato. Tsumma qala, kemudian bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, adapun setelah itu, fa innahu, maka sesungguhnya keadaan, lam yakhfa,
yaitu tidak samar-samar alayya atasku, makanukum oleh kedudukan kalian. Walakinni akan tetapi aku khasyitu, yaitu takut oleh aku, ang tufrodo pada sekiranya difardukan terhadap dia sholat itu, alaikum atas kalian, fata'jizu anha, lalu merasa lemah oleh kalian anha daripada sholat itu. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru bermula keadaan dalam keadaan, ya wal amru bermula perkara dalam keadaan ala dzalika atas seperti itu. Akhrajul Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 2012, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 761. Jadi ini jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut khawatir kalau seandainya sholat malam pada malam Ramadan itu antufradu alaikum, yaitu difardukan atas kalian, fata'jizu anha, lalu kalian merasa lemah, tidak mampu untuk menjalankan sholat yang telah difardukan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW tidak keluar pada malam yang keempat hingga Rasulullah SAW wafat, dan perkaranya ya seperti itu tidak dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.